Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ojol dari Gojek. Usia saya 70 tahun. Saya ingin menanggapi bantuan dari Bapak Presiden berupa uang 200.000 sebulan. Terima kasih atas perhatian pemerintah yang telah disampaikan kepada kami. Namun hal tersebut menurut pendapat kami, bantuan baru berupa lauk pauk, yaitu kerupuk dan sambal. Itu pun kami belum jelas kapan itu nyampe kepada kami, di mana kami ngambilnya. Kami mohon pemerintah bekerja sama dengan mitra kami, Gojek maupun Grab, supaya digelontorkan kepada perusahaan tersebut agar mitra kami dapat mentransfer ke rekening kami langsung dengan cepat. Syukur-syukur perusahaan tersebut juga mempunyai kebijaksanaan memberikan bantuan kepada driver-drivernya. Atau tidak, kami ingin mohon kebijaksanaan pada perusahaan Gojek maupun Grab agar bisa meminjamkan uang sebesar 500 kepada driver-drivernya. Kami sanggup dipotong sehari 10.000 bila mana nanti sudah normal kembali. Di samping itu, kepada Bapak Presiden yang terhormat, beberapa hari lalu telah disampaikan keringanan kelonggaran mengenai leasing kredit motor. Ini banyak yang salah paham atau memang belum jelas yang dimaksud yang mana, karena ada yang mengatakan bahwa itu berlaku bagi yang kena virus corona, tidak termasuk kepada yang masih sehat. Sedangkan problemnya bukan karena sakit atau tidak, tetapi adalah kesulitan mencari nafkah karena dikurung oleh pemerintah. Atau bagaimanakah bagi mereka yang mempunyai kredit selain leasing, yaitu tetap yang berhubungan dengan bank. Misalkan kami menjaminkan BPKB kepada leasing, kami kan juga sama juga kredit yang selalu diuber oleh kolektor. Sedangkan mata pencarian kami juga tidak ada. Baru 1 minggu 10 hari lah, ibu-ibu sudah pada stres. Driver-driver udah pada linglung karena pendapatan gratis turun. Sehari 1-2 pun jarang. Maka kami pusing sampai kemana saya harus mencari nafkah. Sedangkan kami, mata pencarian kami jelas hanya Gojek. Apalagi seusia saya yang sudah 70 tahun, mau kerja apa, di mana tidak yang terima. Kami sangat mengharapkan penjelasan dari Bapak atau pihak yang terkait dapat menjelaskan kembali kepada kami. Untuk selanjutnya, kami juga mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekiranya mampu membantu rakyat kecil. Kami mohon bekerja sama dengan lingkungan masing-masing yang dikelola oleh gereja ataupun masjid yang terdekat, agar para amil bekerja seperti saat mengerjakan zakat fitrah, yang mempunyai data dari RT-nya masing-masing, agar toko-toko sekeliling maupun warung-warung yang sekiranya dapat membantu kami didatangi oleh para amil ataupun para donatur bisa juga langsung kepada petugas amil maupun gereja yang ditunjuk.
Kami rasa itu juga suatu merupakan gotong royong antara si miskin dan si kaya untuk mengatasi masalah corona ini. Karena apa? Bila mana pemerintah benar-benar melakukan mengurung rakyat, sudah tentu harus bertanggung jawab supaya mereka tidak mati kelaparan atau tidak mati karena virus. Jadi harapan kami supaya kerjasamalah pemerintah bekerja untuk membantu rakyatnya, banyak birokrasinya bertele-tele, mungkin nyampainya juga terlambat. Sedangkan bila mana Bapak Ibu yang merasa orang beriman percaya bahwa sedekah itu mendapat pahala, kami mohon bekerjasama dengan masjid maupun gereja untuk membantu lingkungan masing-masing dengan secepatnya. Kami baru 10 hari omset ojol turun gratis. Bingung kami harus kerja apa, harus kemana. Sampai kapan pemerintah memberlakukan hal ini. Kami pun juga maklum. Ini tidak hanya kepada ojol saja, terutama rakyat kecil yang berpenghasilan harian pasti sangat bingung. Lain halnya kepada Anda yang mempunyai tabungan sekian-sekian, apa-apa tinggal telepon, dikurung berapapun mungkin Anda tidak bermasalah. Sedangkan kami harus kemana mencari nafkah? Selain itu Pak Presiden yang terhormat, keluhan rakyat juga bukan hanya itu saja, terutama masalah BPS juga perlu kami sampaikan Pak. Apakah benar BPJS sekarang sudah diturunkan harganya lagi? Dan kami mohon dirubah cara pembayarannya. Jangan satu kakak langsung harus dibayar bareng. Kebetulan saya tinggal 3. Kami ingin minggu ini saya, minggu besok bayar untuk istri saya, minggu besok bayar untuk anak saya. Toh sebulan selesai. Kalau bertiga-tiganya sekaligus berat. Apalagi lewat 1 hari pun harus 2 bulan. Sadis kerja menurut pendapat saya. Seolah-olah saya ini mempunyai hutang dengan negara atau pemerintah. Sedangkan menurut pendapat saya itu adalah merupakan tabungan kalau nanti kita memakai. Pelayanan BPJS sudah bagus, ramah-tamah dokternya maupun pelayan yang lain. Namun akhir-akhirnya juga ada yang nyelkit. 3 item obat dijawab, yang 1 tidak di cover, yang 1 sedang habis, baru dikasih yang termurah. Kami pun tidak bisa argumen dengan pihak rumah sakit. Mungkin benar itu pada waktu itu hanya saya, atau mungkin memang benar sedang habis, sedangkan kami sebagai pasien tidak mengerti di cover dan enggak, itu saya tidak mengerti. Ngertinya kami berobat dan dikasih obat. Bapak Presiden yang terhormat, mudah-mudahan virus ini segera bisa berakhir atas kerja keras dari pemerintah maupun yang terkait. Kami hanya mengharapkan bantuan yang tercepat adalah dari para donatur yang terdekat di lingkungan masing-masing, agar segera, siapa tahu bantuan tersebut kami terima, kemudian bantuan dari pemerintah juga menyusul, maka stok bisa juga mencukupi untuk 1 bulan, baru bisa dikatakan tidak boleh keluar. Lain halnya jangan keluar, beda Pak menurut pendapat saya. Kalau jangan keluar, artinya mungkin masih bisa keluar karena ngeyel. Apa sebabnya? Sebab saya harus mencari nafkah untuk anak istri saya, jangan sampai kelaparan. Nah, kalau tidak boleh, berarti pemerintah harus bertanggung jawab untuk kehidupan anak dan istri saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Pak, sebagian bisa bermanfaat
bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Mengenai BPJS Pak, pelayanannya itu saya katakan tadi sudah cukup bagus. Sedangkan yang tidak baik ya mungkin bukan karena salah rumah sakit, itu juga salah pemerintah. Dengan alasan pemerintah mengutang sekian miliar, yang ditekan adalah BPJS. Kami yang memakai kartu BPJS. Maka bagaimanakah caranya supaya pengguna BPJS itu juga sama dengan pengguna cash? Kami rasa Pak perlu diperbaharui caranya, yaitu kartu BPJS itu bisa dirubah menjadi kartu ATM yang sudah diprogram khusus antara pemerintah dengan rumah sakit terkait. Seperti saya misalkan menggunakan kartu BPJS, pada saat kami sudah selesai untuk pulang, diizinkan pulang, kami tinggal menyerahkan kartu BPJS, oleh kasir tinggal menggesek. Lunas saat itu dikarenakan kartu ATM tersebut memindahkan rekening BPJS ke rekening rumah sakit. Jadi tidak ada utang piutang. Seolah kami pun berarti sama dengan cash. Saya bayar cash. Rumah sakit tinggal mengirimkan data yang terdepan misalkan ke BPJS. Benar bahwa BPJS nomor sekian-sekian sakit ini dan telah dibayar melalui kartu ATM yang diprogram oleh pemerintah khusus antara rumah sakit dengan pemerintah. Ya kami yakin, ya kami tahu, mungkin belum tentu deposit dari pemerintah mungkin harus dikontrol. Itulah Pak, sebagian kesusahan kami, derita kami sebagai rakyat kecil yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan poin-poin tersebut ada yang bisa dipertimbangkan, terutama kepada mitra Gojek dan Grab. Tolonglah driver-driver Anda untuk dikasih kelonggaran pinjam uang sebesar 500.000, per hari dipotong 10.000, toh tidak sampai 2 bulan lunas. Meringankan beban-beban driver-driver Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.